ketika tidak ada penambahan sistem lain, misalkan filterisasi, aerasi. Artinya ketika tinggi airnya itu terlalu tinggi dan ikan yang ada di dalam itu terlalu kecil, maka DO yang dibutuhkan ikan kecil itu naik ke atas itu lebih lama, bisa-bisa gagal adaptasi. Ada pertanyaan dari teman-teman lagi ya, padahal sudah saya jawab beberapa hari yang lalu ya. Om, tinggi seperti ini nih. Om, tinggi air untuk pembesaran itu pasnya berapa atau standarnya berapa? Sebenarnya standar itu mengikuti sistem ya. Kalau kita menggunakan sistem konvensional, diusahakan jangan tinggi-tinggi. Tapi kalau tinggi bagaimana? Ya enggak apa-apa gitu kan. Tapi nanti ada kriterianya ya. Jadi tinggi untuk pembesaran minimal 50. Kenapa? Karena 50 itu nanti hitungannya pas seperti sesuai dengan volume. Katakanlah kolam saya ini 1,5 kali 3 dengan tinggi air 50 itu adalah volumenya 2250 liter. Kalau diisinya 200 ekor per meter persegi, kalau per meter persegi ya, kalau dihitung volumenya adalah 400 ekor per meter kubik. Karena liter, berarti 1000 liter adalah 400 ekor. Tapi kalau dihitung secara volume, secara luas itu adalah 1,5 kali 3 itu adalah 4,5 meter persegi dikalikan 200 dengan ketinggian air minimal 50 ya. Itu per meter perseginya 200. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, Om kok pakai luas ini? Ya yang penting kita paham saja. Tapi teman-teman biasanya kasih kisi-kisi itu kalau bertanya begini, Om kolam 2 kali 3 itu berapa tebarnya? Kan saya nggak tahu tinggi airnya berapa, makanya saya pakai luas. Jadi kondisional saja ya, tidak usah menjadi perdebatan hitungannya volume ataupun dengan luas. Yang penting nanti paham dulu itu. Nah, poinnya pertanyaannya itu akan saya jawab. Saya akan lihatkan kondisi kolam saya ini ya. Kolam saya ini adalah yang namanya kolam semen. Harusnya kolam terpal seperti itu. Saya sering kolam terpal seperti itu share-share ya, tapi bagi teman-teman yang mempunyai kolam semen itu pengen diedukasi, makanya saya bikin ini khusus, bikin 2 kolam ini buat edukasi. Yang kolam satunya itu tebarnya adalah tebar standar 200 ekor per meter persegi atau volumenya itu ada 1000 liter per 400 ekor. Tapi kolam 2 ini adalah kalau dihitung meter perseginya adalah 100 ekor per meter persegi, artinya isinya adalah 4,5 kali 100 ada 450. Kalau dihitung volume adalah 1000 liter per 200 ekor, artinya setengahnya ya. Kita akan coba lihat kolam saya supaya nanti paham. Nah, tinggi air saya sekarang ini ada 50 ya. Ini pas banget saya tambahkan air. Nanti akan saya tambahkan pipa-pipa ini ya. Nah, nanti tujuannya begini. Kalau standar kolam itu mengikuti sistem ya. Kalau saya ini adalah sistem konvensional ya. Sistem konvensional ini ketika tidak ada penambahan sistem lain, misalkan filterisasi, aerasi. Artinya ketika tinggi airnya itu terlalu tinggi dan ikan yang ada di dalam itu terlalu kecil, maka DO yang dibutuhkan ikan kecil itu naik ke atas itu lebih lama, bisa-bisa gagal adaptasi. Nah, kenapa dari awal saya tebar bibit ukuran 90 itu udah lumayan gede bibitnya. Itu 50 cm itu bagus, karena kenapa 50 cm kuat lah ya. Tapi kalau bibitnya 34, 45 wise ketinggian itu harusnya 30 sampai 35 cm saja kalau ukuran bibitnya kecil. Nah, setelah ikan gede, ini kan ukuran sangkal, sekilo isi 25, 35. Makanya desain saya itu adalah 80 cm, tinggi airnya 50, kita tinggal tambahkan saja seperti ini. Cepret. Nah, tinggi airnya nanti adalah 70 cm. Semakin besar ikan, semakin membutuhkan volume banyak. Makanya volumenya nanti bertambah seperti itu. Jadi disarankan buat teman-teman
Jika mau bikin kolam ya lebih dari 60 atau 70, boleh 80 ini bagus.